dan tepatnya masuk ke masalah adab sesama muslim. Poin ketujuh sudah ya. Sekarang ke-8. Kita masuk ke adab yang ke-8, sesama muslim, menolongnya dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari di nomor 6952. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Wa su'ila alaihi salatu wassalam an kaifiyati nasrihi wa huwa zalim. Faqala ta'khudhu fawqa yadayhi bima'na tahjuzuhu 'anil zulmi wa tahulu bainahu wa baina fi'lihi fadzalika nasruka lah. Tolonglah, kata Nabi SAW, saudaramu, baik ia dalam keadaan zalim maupun dia dizalimi. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana cara menolong saudara muslim dalam keadaan berbuat zalim. Maka beliau pun mengatakan, engkau tuntun tangannya, yakni menghentikan dan menghalanginya berbuat zalim. Itulah bentuk pertolongan baginya. Hadis yang pertama ini hadis yang mulia tentang hak seorang muslim atau adab muslim pada muslim yang lain menolong saudaranya muslim. Kalau seseorang dizalimi, maka kita wajib menolongnya bagaimanapun keadaannya. Baik itu dengan tangan, kekuatan, nasihat, dengan lisan, harta, atau apa saja. Kalau kita lihat saudara kita muslim terzalimi dan kita tahu beritanya, baik di depan mata ataupun jauh dari luar mata kita, maka tetap kita harus menolongnya. Seperti saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di mana-mana sekarang, di luar negeri sana yang memang sedang tertindas, maka wajib kita bantu dengan harta, dengan kekuatan fisik kalau memang itu dibolehkan dan mampu untuk ke sana. Kemudian juga dengan doa minimal, maka ini harus, ini bentuk pertolongan kita. Atau dia berbuat zalim, dan ini yang ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana kalau dia berbuat zalim? Dia jahat, ya, dia berbuat hal-hal yang buruk, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, durhaka dengan orang tuanya. Bagaimana kita menolongnya? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menahannya dari keburukannya. Atau makna lain kata ulama, menahan dari keburukan memiliki 3 maksud. Yang pertama adalah menahannya bila mampu dengan kekuatan. Misal kita atasan, memanggil bawahan kita mengatakan, orang tua kamu datang mengeluh, sementara kamu zalim kepadanya. Kamu harus berhenti, kalau enggak saya berhentiin dari pekerjaan ini. Karena di sini tidak boleh menerima pegawai yang durhaka sama orang tuanya misal. Saya mendengar kamu tidak memberikan nafkah kepada istrimu dan anakmu, sampai keluhan kepada saya. Maka kemudian diberikan ancaman. Kalau dari gaji ini kamu tidak memberikan kepada kebutuhan wajib keluargamu, maka saya akan berhentikan misalnya. Dia menggunakan powernya. Ini termasuk memberhentikan kezaliman dengan power. Ya. Atau mungkin pemerintah yang memberhentikan pengedar narkotika misalnya, bandar narkotika, atau apa sajalah. Ya. Sementara dia adalah muslim, orang-orang ini. Kalau orang non-muslim pun tentu harus diberhentikan, tapi ini kita bicara masalah adab sama muslim. Kita harus berhentikan. Dan memberhentikan ini bukan karena kita hasut padanya, tapi justru karena kita menyayanginya sebagai saudara. Kalau kita nggak berhentikan malah masalah. Yang kedua, dengan menggunakan lisan, nasihati, luruskan. Kalau memang kita tidak punya power untuk itu. Dan yang ketiga sudah kita tahu dengan hati kita atau doa. Makanya tidak boleh sama sekali kita diam. Nah, jangan mengatakan itu bukan urusan saya. Ada orang lagi digebukin di pinggir jalan, kita nggak tahu ini masalahnya apa. Maka kalau kita pun buru-buru, maka kita minimal sekali tidak boleh lewat kecuali kita sudah mengucapkan dalam hati, ya Allah, menangkanlah yang terzalimi di antaranya, misal. Maka ini harus kita ucapkan. Tidak boleh kita pikirkan diri sendiri. Bagi seorang muslim tidak ada namanya masuk surga sendirian. Tapi dia harus mengajak saudaranya yang lain. Nggak boleh dalam Islam kita mau ke masjid, kita lihat ada saudara kita muslim duduk dekat masjid, nggak dipanggil. Kalau kita biarkan malah jadi masalah buat kita itu. Sebagaimana hadis sahih berbunyi, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkirinya,
maka yang sedang berbuat mungkar itu akan datang mencekik lehernya pada hari kiamat, ya, dan berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran, kemudian dia tidak meluruskan, maka saya tuntut. Jadi kita harus berbuat baik, tapi kita akan lepas dari tanggung jawab itu semua kalau seandainya kita sudah meluruskan kesalahan tadi. Juga sabda Nabi SAW yang lain dalam masalah menolong saudara muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2564, kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruh. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh menganiayanya. Berarti dia harus menolongnya, tidak boleh malah dia menzaliminya. Tidak boleh menelantarkannya. Berarti ada maksud di sini menolongnya. Tidak boleh kita biarkan mereka kelaparan. Tidak boleh sebagai seseorang yang mengaku mukmin, teman-teman sekalian, melihat ada seseorang saudaranya muslim pungut kotoran dari sampah, jalan tidak pakai sendal, bajunya sobek-sobek, dibiarin saja. Mampir saudaraku. Saya kadang-kadang sedih melihat kalau pulang dari pengajian, lagi kebetulan naik motor jalan, banyak sekali orang miskin di pinggir jalan minta-minta, nggak pakai sendal, sudah tua, rambutnya putih, sudah keriputan, nggak ada satupun motor yang mampir memberikan. Berapa sih kalau kita berikan 1.000, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000, atau yang Allah mudahkan? Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan, innama turzakuna li fuqaraikum? Allah memberikan rezeki kepada kalian, justru Allah memberikan rezeki kepada kalian justru karena orang miskin di antara kalian. Mana keprihatinan kita? Berapa banyak orang seperti itu, makanan dibuang percuma di sampah. Kenapa nggak dibagiin kepada orang-orang? Banyak orang yang membutuhkannya. Pakaian dijadikan alat pel, padahal bisa digunakan oleh orang-orang. Ada yang orang membutuhkan sekali baju-baju itu. Walaupun mungkin bagi kita sudah tua, sudah sering kita pakai, sudah tahunan, mungkin bagi dia sangat berharga. Dan seterusnya. Ya. Ini harus kita lakukan, teman-teman. Tidak boleh kita lantarkan saudara muslim. Harus kita lakukan. Dan tidak boleh menghinakannya. Termasuk tidak boleh memberi sambil menghina. Gak boleh kasih duit sambil lempar ke wajahnya misalnya. Gak boleh kasih sambil tidak mau lihat wajahnya. Enggak. Kalau perlu teman-teman sekalian belajar, kita salaman dengan orang yang susah itu. Betapa gembiranya dia pada saat kita salaman dengan dia misalnya. Tanyain kabarnya sebentar. Alamatnya, mungkin keadaan anaknya. Kadang-kadang syaitan menghiasi kita kalau saudara kita datang dan berkeluh kesah, pasti syaitan bisikin ini orang bohong. Gak enak di depan orang diajak ngomong. Gak, kenapa memang? Rasulullah SAW pernah ketemu dengan budak wanita sendirian. Lalu dia mengeluh kepada Nabi SAW tentang buruknya majikannya. Dan memohon kepada Nabi SAW untuk datang menyelesaikan perkara dengan majikan. Dan Nabi SAW pergi menyelesaikan perkara orang tersebut. Padahal dia seorang hamba sahaya. Bisa saja Nabi SAW suruh orang lain. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana semestinya seseorang itu pekah dalam poin-poin seperti ini. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 15.933. Kata Nabi SAW, ma min mri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi irduhu wa tustahallu hurmatuhu illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusrah. Wa ma min mri'in khadhala musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadhalahu Allah fi mawdi'in yuhibbu fihi nasrah. Hadis ini ada yang melemahkannya, tapi umumnya ulama memenggali hadis ini dan ada yang menghasankannya. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah menghasankan hadis ini. Makanya beliau menyebutkan dalam musnadnya. Artinya tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di suatu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar. Ada seorang muslim kita kenal, ternyata di situ rusak nama baiknya. Ternyata di situ kehormatannya dilanggar. Melainkan Allah akan menolongnya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Pas satu waktu kita butuh bantuan, Allah akan mudahkan kita tertolong juga. Dan tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim lainnya di satu tempat di mana kehormatannya dilanggar. Dia bisa bantu tapi dia nggak mau. Melainkan Allah akan menelantarkannya di suatu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Jadi ada unsur timbal balik. Ternyata menolong saudara muslim akan memudahkan urusan kita. Apa saja yang kita tolongkan,
maka akan terjadi unsur timbal balik. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1931, Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhi an-nara yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencegah ghibah atau merusak citra pada kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ini banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya banyak kisah berhubungan dengan masalah ini dan banyak salafus saleh. Seingat saya pernah ceritakan kisah ini, tapi saya reviewkan kembali. Satu waktu Umar bin Khattab jalan di malam hari lalu menemukan di pinggir kota Madinah ada orang Badui lagi menancapkan kemahnya. Kemudian Umar pun radhiyallahu anhu mengatakan, "Siapa kau ini?" Dia bilang, "Saya Arab Badui yang kebetulan lewat." Maka kata Umar, waktu dia mendengar suara jeritan wanita dari dalam kemah, "Lalu dalam kemah itu siapa?" Kata orang ini bukan urusanmu. Artinya ini urusan saya pribadi. Kata Umar, "Tidak, mungkin saya bisa bantu kamu." Dia bilang, "Itu adalah istri saya mau melahirkan." Enggak ada sama sekali orang yang bantu dia. Saya tidak kenal orang di Madinah, sekarang sudah malam, saya pun tidak ngerti. Ya sudah, saya biarkan saja. Maka Umar bilang, "Mau saya datangkan yang orang yang bantu melahirkan buat kamu?" Dia bilang, "Iya, baik." Maka Umar pun pulang, bukan mengetuk rumah orang-orang yang ada di situ misalnya. Umar Amir Mukminin, dia bisa ketuk siapa saja yang rumahnya dekat situ, lalu minta supaya bantu. Enggak, dia pulang ke rumahnya, dia tahu ini pahalanya sangat besar, maka dia pun pergi ke rumahnya lalu mengajak istrinya yang merupakan ratu pada saat itu. Di malam hari sambil mengatakan, "Wahai cucu Rasulullah," karena kebetulan istrinya itu adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. "Apakah kamu mau mendapatkan pahala seorang muslimah yang butuh bantuan di malam ini?" Maka dia spontan mengatakan, "Tentu saja." Kata dia, "Ada seorang istri laki-laki Badui mau melahirkan tapi tidak ada yang bantu. Apa kau bisa ikut dengan saya?" Dia bilang, "Iya, tentu saja." Maka kata Umar, "Ambillah semua yang dibutuhkan." Waktu itu kebetulan semua wanita bisa punya keterampilan melahirkan orang lain. Jazakallah khair. Menjadi bidan lah. Ya, kalau kita sekarang harus bidan atau dokter, tapi zaman dulu tidak. Maka si raja sama ratu ini jalan di tengah malam, tidak punya bantuan orang-orang. Karena tahu kalau Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang menolong saudaranya muslim. Walaupun itu adalah masyarakat biasanya. Dia bisa suruh orang lain. Maka dia pun datang, kemudian disuruh istrinya masuk dalam kemah. Lalu dia ngobrol sama orang Badui ini umum, tidak memperkenalkan diri siapa dia. Orang ini pun dengan santai ngobrol sama Umar radhiyallahu anhu. Sampai Umar tanya, "Kamu suku mana? Berapa orang sukunya? Kenapa kamu sampai masuk ke Madinah? Mana yang lainnya?" Terus bertanya sampai suara bayi terdengar dari dalam kemah. Rupanya Ummu Kalthum radhiyallahu anha langsung bilang, "Ya Amir Mukminin, ya, beritahukan kepada teman di sebelahmu kalau anaknya sudah lahir." Orang Badui ini begitu dengar Amir Mukminin tadi duduk sebelah Umar, loncat langsung. Takut dengan Umar. "Apakah anda Umar bin Khattab?" Dia bilang, "Iya, saya Umar." "Duduklah dengan tenang, tidak usah takut. Ya. Dan besok kau akan datang temui saya dan saya akan kasih hak-hakmu sebagai masyarakat muslim." Tapi apa yang mendorong Umar bin Khattab di malam hari mau ngurus seperti ini? Mau ngajak istrinya. Bukan hal yang ringan. Tapi karena tahunya bagaimana pahala yang luar biasa. Bagaimana hadis-hadis ini teman-teman sekalian. Jangan sampai lewat sebuah hadis, apalagi kalau sampai 10 hadis, 20 hadis. Kita akan baca banyak sekali hadis. Satu hadis saya sudah cukup bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Para salafus saleh dulu kalau mau mengejar sebuah hadis, Imam Ahmad itu naik kuda atau naik keledai sebulan pergi ke ujung Irak karena dia dengar di sana ada seseorang yang menghafal satu hadis yang Imam Ahmad belum hafal. Datang ke sana, begitu ditemuin, lalu langsung ngobrol masalah hadis. 1 bulan perjalanan, mampir-mampir, setengah mati luar biasa. Kemudian balik lagi ke wilayahnya beliau, hanya untuk mengambil satu hadis itu. Dan itu semua hanya untuk menjadi panduan hidup. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Duduk di ruangan seperti ini, ber-AC, nyaman. Ya. Kemudian kita juga habis mengerjakan sholat berjamaah Isya. Dengan izin Allah, insya Allah, Allah ikhlaskan dan diterima pahalanya. Juga kita bisa mendengarkan hadis dan mengamalkan. Dan hadis ini sudah cukup jadi pegangan. Bayangkan maknanya luar biasa ini. Dikatakan tidak seorang muslim pun menolong muslim lainnya di suatu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar, melainkan Allah akan menolongnya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Dan tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim yang lain di suatu tempat di mana kehormatannya dilanggar,
melainkan Allah menelantarkannya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Poin yang kesembilan, tidak menimpahkan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh." Setiap muslim atas muslim yang lain diharamkan darahnya. Tidak boleh sama sekali ditumpahkan. Saya sudah bilang kalau diajak bertengkar tinggalkan. Hartanya tidak boleh ditipu, nggak boleh ada proposal palsu, nggak boleh sengaja utang tidak mau bayar. Dan juga kehormatannya, tidak boleh diganggu keluarganya, anaknya, dirusak nama baiknya, dirusak kendaraannya, dikotori pakaiannya, dan seterusnya. Dan ini tentu teman-teman sekalian, makna daripada hak yang kesembilan, tidak boleh menimpahkan keburukan kepadanya. Hadis yang selanjutnya, hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 22.555 dan Abu Daud nomor 5.004 dengan sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima." Ini hadis pendek, padat, maknanya luar biasa. Tidak boleh seorang muslim sengaja menakut-nakuti muslim lainnya. Menakut-nakuti saya tidak boleh. Yurawwi' ini artinya kata sebagian ulama hadis menakut-nakuti dengan lisan, menakut-nakuti dengan tatapan, menakut-nakuti dengan isyarat tangan, menakut-nakuti dengan tendangan, menakut-nakuti dengan apalah, ya, senjata. Semua masuk dalam makna yurawwi'. Artinya tidak boleh, hukumnya haram. Ya, dan ini larangan mutlak dari baginda Nabi alaihissalam. Siapapun yang syahadat tidak boleh sama sekali. Tentu di sini saya sudah bilang teman-teman, beda kalau orang itu penjahat. Jangan antum tarik hadis ini pas ada pulang ke rumah ada pencuri lagi angkat televisi di rumah. Oh, saudara saya muslim, tidak boleh ditakut-takuti. Nah, bukan itu maksudnya. Ini lain, orang berbuat kezaliman harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi umum, karena misalnya kita merasa kita senior di kampus, senior di kantor, ini orang baru, kerjain aja. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Dan ini saya ingatkan agar seluruh kampus Indonesia berhenti, nggak boleh lagi ada ospek-ospek ini, ganggu orang, kerjain, suruh nyanyi, suruh begini, coret-coret badannya, hal-hal yang tidak masuk akal semua. Apalagi kadang-kadang mengerjai orang-orang yang lawan jenis, haram semua dalam agama. Dan ini anehnya menjadi seperti turun-temurun, seperti sebuah warisan yang harus ada. Dia dulu digituin sama atasannya, sama seniornya, sekarang juga harus gituin orang lain. Kenapa enggak buat perkenalan dengan melihat potensi yang ada pada adik-adik kelasnya misalnya, atau buat pertandingan Al-Quran, apalah, atau buat mungkin membaca, cara membaca Al-Quran, dibuatin kelas pesantren kilat, kan banyak manfaatnya. Kenapa harus hal-hal yang aneh-aneh, yang akhirnya menakut-nakuti seorang muslim? Dan ini haram hukumnya, nggak boleh. Kemudian hadis yang lain, yang ketiga di sini dalam poin ke-9, hadis riwayat Imam Ahmad, dan beliau menghasankan. Sebagian ulama hadis melemahkan hadis ini. Kata Nabi SAW, "La yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binadratin tu'zi." Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Ini saja tidak boleh. Melotot melihat dia, seakan-akan dia yang paling hebat. Padahal begitu matanya dicolok, buta juga dia. Baru bergaya melotot-melotot. Nggak boleh. Ini saya sudah dosa. Gimana kalau yang lain? Ngancam-ngancam, mau tinju, mau tendang. Kadang-kadang saya heran lihat banyak orang begitu. Sok jagoan. Tapi kalau dikumandangkan jihad, semua sembunyi di bawah kolom. Begitu sudah lihat musuh depan mata, baru lari semuanya. Ya. Tapi kalau sama muslim, sama istri, sama anak, ya, sama bawahan, seakan-akan dia yang paling hebat. Ya. Ini keburukan sekali. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang boleh diterima atau jayyid. Kata Rasulullah SAW, "Inna Allah yakrah adzal mu'minin." Allah sangat membenci bila menyakiti seorang muslim. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 10 dan Imam Muslim nomor 40. Kata Nabi SAW, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi."
Sebagian ulama tadi, kedua riwayat Imam Ahmad, yang satunya dianggap lemah, yang satu dianggap jayyid atau bisa diterima. Dua-duanya dihasankan oleh para ulama atau sebagian ulama karena adanya hadis ini justru. Karena semakna. Semakna dan memang maknanya masuk. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Tidak pernah dia menyakiti saudaranya, tidak pernah dia mengganggunya, tidak pernah menggunjingnya, tidak pernah menyakiti apapun. Selalu baik saja. Kenal atau tidak kenal. Dan ini satu hal yang sangat positif sebenarnya, yang kita harus hidupkan. Dan kita sudah punya bibitnya di Indonesia. Masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang ramah, punya tata krama yang baik. Ya. Walaupun mungkin kita kadang-kadang kena berbaur dengan orang, kita temukan ada satu dua orang, tapi umumnya masyarakat kita Masya Allah. Ramah, baik, santun dengan orang. Ini satu hal yang sangat positif sesuai dengan agama Islam, harusnya kita jaga. Kalau ada yang minta tolong, mungkin ada yang tolong. Kalau ada yang tabrakan, rame-rame orang ngeroyokin untuk bantu, gitu kan. Maka itu satu hal yang baik, ya. Walaupun juga kalau ada maling dikeroyokin juga, gitu ya. Juga hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad nomor 6886, Imam Tirmidzi 2627, Al-Hakim juga meriwayatkan dan mensahihkan di jilid 1 nomor 54. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sejati, makna lainnya adalah imannya sempurna, adalah orang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguan pada dirinya dan harta mereka. Kadang-kadang subhanallah ada juga orang punya penyakit secara kejiwaan teman-teman. Pada saat dia lihat temannya tidak mengganggunya, orangnya lembut, santun, malah ini suka dikerjain. Ya. Diolok-olok lah, diceritain buluk lah, ini orang nggak mungkin melawan lah. Padahal sebenarnya bukan dia nggak mungkin melawan, justru karena baiknya dia dan fahamnya agama, maka dia nggak mau membalas. Kadang-kadang ada orang begitu, dia pikir dia berbuat keburukan karena dia tidak dibalas, maka berarti dia sudah hebat, orang ini penakut. Enggak, keliru. Justru orang-orang yang seperti ini yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita disakiti orang lalu kita membalas, itu sudah biasa teman-teman. Kalau kita digibah, kita balas dengan gibah, sudah biasa. Gampang sekali kan? Tapi jadilah orang yang luar biasa. Enggak balas keburukan dengan keburukan. Kebodohan orang kita balas dengan kepintaran. Dia marah-marah, kita balas dengan ketenangan. Santai aja. Enggak usah kita terbawa dengan arus yang sama. Maka di situ kedewasaannya. Di situ nilai plus dia sebenarnya. Poin yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya, serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Jadi ada dua hal ya, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Dan yang kedua, tidak membangunkan dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Jangan pernah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Kalau Allah berikan kita kelebihan fisik, kelebihan akal, kelebihan harta, bersyukurlah. Malah kita di situ menggunakan untuk membantu orang lain, untuk merendah dengan orang lain, bukan justru kita menjatuhkannya. Makin kita merendah, maka makin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang masyhur masalah itu, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4895, Ibnu Majah nomor 4179 dengan sanad sahih. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku secara langsung agar kalian bersikap rendah hati satu sama yang lain, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Jadi memang dalam Islam tidak boleh. Ya, kita lewat walaupun sudah profesor, walaupun sudah kaya raya, mobilnya pun baru, salam dengan orang. Ya, tegur sapa, berbicara. Kalau bertanya dengan santun, dengan baik. Ya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588,
Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan meninggikan martabatnya. Dan makna martabat adalah nama baiknya, diperbanyak hartanya, diperbaiki ya, kemuliaan dirinya, keluarganya dan seterusnya. Kata beliau, lain dari itu karena juga telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin. Walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenang untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam salah satu doa beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini tentu hadis sahih, riwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Yang artinya beliau berdoa, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah dalam keadaan cukup. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Nabi SAW minta hidup susah. Tapi beliau tidak mau bermewah-mewahan. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Artinya tidak banyak hisab pada hari kiamat. Karena orang miskin sedikit hisabnya. Beda dengan orang yang kaya, akan banyak sekali hisabnya. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Maksudnya kata ulama hadis adalah orang-orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang kaya. Disebutkan dalam riwayat Muslim setengah hari ya, atau 500 tahun. Karena hari di akhirat 1000 tahun perbedaannya. Ya. Tentu bukan berarti orang kaya buruk, tidak. Tetapi Nabi SAW menyebutkan ini agar setiap muslim peduli dengan saudaranya yang miskin. Saya saja mau loh seperti ini, bagaimana dengan kalian? Berbaur dengan saudara kita muslim. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6269, Imam Muslim 2177, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu ia menduduki tempatnya, akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah. Jadi maksudnya adalah tidak boleh sama sekali kita mengambil hak seorang muslim walaupun dia tukang sampah, orang tidak dikenal. Kita datang hari Jumat di masjid sudah duduk di saf pertama, nggak boleh kita bilang suruh pindah. Kecuali memang dasarnya tempat duduk itu sudah diberikan tanda sebelumnya. Lalu dia masuk, dia angkat tanda itu nggak boleh. Malah dia harus yang diingatkan. Tapi kalau nggak boleh kita pindahin. Hanya karena kita merasa seseorang pejabat atau yang lainnya, ini tidak boleh tentunya. Kalau saudara kita muslim itu yang mengalah itu berbeda. Tapi kalau sengaja dengan power kita pindahkan nggak boleh. Ini adalah larangannya. Yang ke-11, tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari. Nggak boleh musuh-musuhan ini. Lebih dari 3 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 6077, Imam Muslim nomor 2560, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya akan dapat pahala di sisi Allah yang memulai dengan salam. Ini nggak boleh musuh-musuhan teman-teman sekalian. Kalau ada seseorang saudara kita yang memang yang salah, kita boleh jaga jarak. Ingatkan lalu kita jaga jarak kalau dia nggak mau dengar. Tapi kalau kita musuhi, memotong, sama sekali nggak boleh dalam Islam. Artinya kapan dia salam kita jawab. Kapan ada undangan kita usahakan datang, gitu kan? Jangan kita balas keburukan dia dengan keburukan. Tentu masuk di sini kata ulama hadis, lebih jauh lagi adalah kedua orang tua, nggak boleh dimusuhi. Pasangan hidup. Ya. Dalam masalah rumah tangga teman-teman, jangan menginapkan masalah. Apalagi kalau sampai lebih dari 3 hari, kata sebagian ulama hadis, maka kalau tadinya
masalah kita cuma digoda oleh satu syaitan, setelah 3 hari bisa 1000 syaitan. Sehingga yang tadinya hanya masalah kopi telat, uang bulanan telat, sudah cukup untuk mengucapkan kalimat cerai. Tidak bergaul 2-3 hari, rugilah sendiri. Tentu saja yang bujang ini mengatakan, kok bisa terjadi? Cobalah nanti supaya tahu. Makanya nikah cepat biar tahu. Selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 2563. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membelakangi, musuh-musuhan, tapi jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Yang dimaksud saling membelakangi di sini adalah tidak saling memperdulikan dan masing-masing memalingkan diri dari yang lainnya. Yang ke-12, tidak boleh menggunjing, menghina, mencela, mengolok-olok, menjulukinya dengan panggilan yang buruk, dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungannya dengan orang lain. Ini tentu hampir semakna ya, menghina, mencela, mengolok-olok, ya, ini semua, dan memanggilnya dengan julukan buruk, ini semakna sebenarnya, hampir sama. Dengan isyarat mata kah, dengan mencontohkan kekurangannya kah, dengan apa sajalah. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran melarang itu semua dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu lebih baik kita baca dari ayat 11. Bagi teman-teman yang pegang buku, Syekh Abu Bakar rahimahullah menulis ayat 12 baru ayat 11. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat 12 supaya berurut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, jangan sekali-kali satu kaum, satu suku, satu negara mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kata sebagian ulama hadis, bisa saja Allah balik keadaannya. Dan itu sudah disepakati dan difahami oleh para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in. Mereka tidak berani sekali mentashmid atau syamata, menganggap remeh satu kaum, khawatir nanti malah jadi kembali. Sampai Umar bin Khattab pun dan para khulafa Rasyidin Abu Bakar, Uthman juga radhiyallahu anhu kalau mengutus pasukan, Ali bin Abi Thalib selalu mewasiatkan, jangan mentashmid, jangan mensyamata musuh kalian. Jangan anggap remeh, maka Allah akan balik keadaan nantinya. Tidak boleh kita anggap remeh, kita tetap dengan merendah melawan musuh-musuh kita. Berharap Allah berikan kemenangan. Tidak boleh dengan sombong. Seperti di perang Hunain, para sahabat merasa bangga dengan jumlah mereka 12.000 orang. Tidak pernah ada jumlah muslimin sebanyak itu dan merasa pasti kita menang. Lalu Allah buat mereka kalah. Diceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Kenapa di sini olok-olok disebutkan khusus wanita? Karena kadang-kadang di alam wanita ini paling gampang ini. Membicarakan kekurangan tetangganya, ya, atau wali kelasnya, murid anaknya, atau apa saja. Seringkali mengolok-olok. Ya. Dan juga janganlah kalian mencelah diri kalian sendiri. Tidak boleh kita mengatakan kenapa saya jelek, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Dan jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ini sudah sering kita jelaskan. Berikan nama atau nama yang orang tua kita kasih kalau sudah punya makna baik, pakai. Jangan diganti. Jangan diganti. Saya pernah duduk dengan beberapa anak-anak muda muslim. Lagi ngobrol, mereka bercanda-bercanda rupanya setelah selesai pengajian. Karena sama-sama satu SMA dulu, maka namanya saya tahu nama-nama mereka. Namanya Masya Allah Ahmad Yusuf, nama-nama yang bagus. Tapi tiba-tiba dipanggil temannya ini Jing. Saya tanya, apa itu Jing? Oh, afwan Ustaz. Kenapa? Ini biasa teman-teman saling panggil anjing. Kenapa dipanggil anjing?
Anjing kan ada. Kenapa harus panggil ini? Lalu saya jelaskanlah hukum syar'i tidak boleh. Kenapa harus panggil anjing? Kenapa harus panggil nama hewan, nama binatang? Ya. Aneh-aneh. Ada temannya mungkin sedikit punya kekurangan fisik, dicari hewan yang mirip sama temannya. Panggil dengan nama hewan itu. Apalah, kenapa ini? Itu kan ciptaannya Allah. Sama saja kita sedang menghina penciptanya. Walaupun arah kita kepada teman itu kan. Enggak boleh. Jangan panggil. Nama-nama kebun binatang ini biar di kebun binatang saja. Dan di hutan. Tidak boleh panggil teman-teman. Termasuk juga tidak boleh mengolok-olok anak kita, pasangan kita. Dengan poster tubuhnya. Manggilnya gendut misalnya. Atau manggil apalah ya. Dengan julukan-julukan yang aneh-aneh. Walaupun dianggap itu lucu. Enggak boleh. Kalau maknanya buruk jangan. Kalau teman-teman yang punya nama-nama memang yang dasarnya maknanya buruk, maka sebaiknya dia memilih nama yang baik, kemudian dia menggunakannya sebagai panggilan. Dan itu penting sekali ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian pada hari kiamat. Maka perindahlah nama-nama kalian. Dalam hadis yang lain mulia sekali teman-teman sekalian, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah Nabi SAW mau minum susu unta. Lalu ada beberapa sahabat di situ, Nabi SAW mau suruh perah gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang memerah unta ini buat kami? Ada satu orang berdiri, saya Rasulullah. Apa yang Nabi tanya? Siapa namamu? Nama yang ditanya. Orang itu mengatakan, namaku Murrah. Murrah itu artinya pahit. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kamu. Siapa yang mau perahkan buat kami? Berdiri satu lagi, saya Rasulullah. Siapa namamu? Nama saya Harb. Harb itu artinya perang. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kamu. Siapa lagi yang mau memerahkan susu buat kami? Ada satu orang berdiri, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, Ya'ish, hidup artinya. Kata Nabi SAW, perahlah. Memerah susu saja Nabi cari mana nama yang baik. Nabi SAW teman-teman punya nama, pedangnya punya nama, perisainya punya nama, ya, busur panah beliau punya nama, kudanya punya nama, untanya punya nama, istrinya pun dipanggil dengan nama-nama yang baik. Aisyah sudah baik, tapi Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan pipinya. Bahasa Arabnya perempuan kalau berada warna merahnya hamra, tapi dipanggil lagi dengan ismu tasghir, diperkecil, nama sayang, Humaira. Nabi SAW panggil dengan nama baik. Semuanya dikasih nama baik. Jadi kita boleh memberikan nama-nama yang baik buat kendaraan kita, pakaian kita. Walaupun sekarang sudah ada merek ya. Tapi seperti itu memang sunnah Nabi SAW. Juga banyak di antara sahabat yang diganti namanya oleh baginda Nabi SAW. Banyak sekali. Pernah sekali Nabi SAW lewat dalam perjalanan teman-teman. Pas di depan beliau ada dua gunung. Maka Nabi SAW sebelum lewat berhentiin kafilah. Sebentar. Ada yang tahu namanya dua gunung ini? Maka ada satu sahabat mengatakan, iya Rasulullah, saya tahu. Kata Nabi SAW, apa namanya? Dia bilang, kalau sebelah kanan anda ya Rasulullah, namanya Fadih. Fadih itu maksudnya pembongkar aib. Ya. Orang iseng namakan begitu, Fadih. Kalau yang sebelah kiri anda, namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Nabi nggak mau lewat di situ. Hanya karena namanya buruk tuh gunung, bayangkan. Ya. Jadi pengaruhnya besar sekali masalah nama, memanggil dengan nama yang baik. Itu bagus di dalam Islam. Dan kalau panggil nama yang lengkap. Niatkan juga kalau kasih nama yang sesuai dengan yang terbaik. Jangan cuma sekedar nama bangga dengan seseorang, tokoh masyarakat. Nggak jelas keimanannya lalu kemudian kita berikan nama dengan nama itu anak kita, enggak. Kita harus punya target-target dalam memberikan nama itu. Kata Allah, janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau sudah belajar, tahu makna-makna itu bisa menjadi doa buat kalian dengan nama-nama kalian, jangan lagi panggil dengan nama buruk. Nama baik semuanya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, tetap saja sudah sampai padanya informasi, nggak mau. Tetap saja memanggil orang dengan nama-nama buruk,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Hujurat ayat 11. Ayat 12-nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Maksudnya prasangka buruk. Bagi seorang muslim tidak ada prasangka buruk dalam hidupnya, semuanya baik. Kecuali orang itu nyata-nyata buat keburukan depan matanya. Maka itu bukan lagi prasangka, karena prasangka cuma menebak. Dia lihat ada orang mencuri, dia lihat orang berbuat zina. Gak usah lagi di sini dia mengatakan saya harus sangka baik. Dia harus ambil ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia cuma lihat sepintas, dia tidak tahu, belum yakin, maka dia tidak boleh berprasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Ibnu Rajab menukil sebuah kisah, beliau mengatakan satu waktu, kalau saya tidak salah beliau sendiri menceritakan tentang kisah beliau. Mengatakan dalam bukunya, masalah jeritan kuburan, atau alam kubur, seperti itulah judul bukunya. Beliau mengatakan, satu waktu pernah ada jenazah diantar dan saya pun ikut di situ. Dan di antara kerumunan orang ada satu orang berkulit hitam pekat. Dan tampangnya nggak baik sekali gitu. Tapi tidak ada orang yang mempedulikan orang ini, padahal penampilannya aneh. Dan pada saat jenazah sudah dikurunkan mau dikubur, maka saya lihat orang itu loncat ke dalam. Dan seakan-akan orang tidak melihatnya, cuma saya sendiri melihatnya. Lalu saya tanya, hai fulan, siapa kau? Dia bilang, saya adalah bangkai saudaranya orang ini yang dia sering ceritakan, atau dia ghibah. Allah SWT datangkan di kuburan untuk menyiksa dia. Allahu a'lam. Itu di antara kisah yang dinukil oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi teman-teman tidak usah menggibah. Jangan ceritain aib orang lain. Tidak usah pusing dengan itu. Kalau ada kekurangan orang, kita luruskan. Lagi sholat teman di sebelah, Masya Allah baunya meminsankan. Ya. Jangan cuma tahu cerita, itu orang jangan dekati bau ketiaknya. Duduk sebelahnya, akhi, tadi saya duduk di sebelah, kayaknya ada begini dan begitu. Ya. Mungkin lebih baik begini, atau kita berikan hadiah. Kalau memang kita kenal dia tahu, kita masuk ke supermarket beli roll on, kasih hadiah. Kita bisa kasih sesuatu. Gitu. Ini mumpung saya, jangan tersinggung saya kasih ini karena saya tercium ada begini. Mungkin jadi lebih baik di masjid rumah Allah. Ini lebih baik kita berikan sesuatu. Dan selesai, udah selesai. Jangan lagi sebarin orang. Itu orang tadinya bau kecut, saya yang kasih roll on. Ya. Tidak usah dicerita seperti itu. Cukup kita cari pahala di sisi Allah SWT. Enggak boleh teman-teman sekalian. Kita dengarkan hadisnya. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2589. Atadruna mal ghiba? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabta. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Tahukah kalian apa itu ghibah? Menggunjing orang lain, menceritakan aib orang lain. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi tidak selamanya aib. Tapi apa yang dia tidak suka kita cerita-cerita. Kita sudah tahu ini membuat dia jengkel, sengaja kita ceritain. Ada yang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku? Aku sedang ceritakan mobilnya yang tua, ceritakan tentang jalannya yang pincang, ceritakan ngomong yang cadel, ceritakan apa. Bagaimana? Apakah itu juga masuk? Kata Nabi SAW, jika yang engkau katakan itu benar ada padanya, berarti engkau telah menggunjingnya. Dan jika yang engkau katakan itu tidak ada padanya, berarti engkau telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya, fitnah. Tidak usah buka pintu itu. Ya. Kita tidak boleh sama sekali masuk ke zona orang lain. Saya sudah pernah ajarkan, kalau kita melihat sesuatu aib pada diri saudara kita muslim, maka jangan ceritakan, tapi tutupi dan nasihati. Juga sabda Nabi SAW dalam haji wada, di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 1218. Kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta,
dan kehormatan kalian, nama baiknya. Diharamkan oleh Allah atas kalian, satu sama yang lain tidak boleh saling merusak citra, nama baik. Ini sering terjadi, Allah musta'an, di masalah pilkada, pilpres di Indonesia. Ya. Harus menjatuhkan saingannya. Kenapa harus jatuhkan? Tak perlu, tunjukkan kualitas kita. Seorang muslim sejati, tunjukkan kualitasnya. Tidak usah dia nyebrang ke alamnya orang lain. Tidak usah pindah ke pagar orang lain. Dia sendiri. Rumah kita di sekitar komplek kotor. Kita sudah nasihatin tidak mau. Ya sudah kita bersihin tempat kita. Biar nanti orang bisa nilai sendiri. Gak boleh kita masuk ke zona orang lain. Tidak perlu. Maka ini harus kita tahu teman-teman sekalian. Jangan sampai kita masuk ke arah orang lain. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Ini sudah kita jelaskan tadi. Seorang muslim terhadap muslim yang lain diharamkan hartanya, darahnya dan kehormatannya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim nomor 2564. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Sungguh cukup sangat berat hukuman seseorang bila dia berbuat jahat ya, dengan meremehkan saudaranya muslim. Meremehkan saya sudah cukup untuk mendapatkan dosa yang besar. Juga dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 6056, Imam Muslim 105. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka menghasut. Karena tidak baik hatinya, dia juga tidak bisa jangkau orang itu, maka dia sengaja menghasut orang lain untuk menjatuhkan orang itu. Penyakit, untuk apa ini semua? Apa gunanya? Tidak ada gunanya, sibukkan dengan diri kita sendiri teman-teman. Kalau enggak ada aib itu pada kita, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Sebagaimana sabda Nabi SAW itu, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang tidak ada pada diri kalian, katakan. Tidak ada pada diri kalian, katakan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Ya. Ke-13, tidak mencacinya tanpa alasan yang benar, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 48, Imam Muslim nomor 64. Kata Nabi SAW, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tidak boleh buru-buru menilai saudara kita muslim. Tanya kenapa dia lakukan, apa dia sudah tahu, mungkin belum sampai padanya informasi. Luruskan dengan cara baik. Tidak boleh kita langsung mencaci makinya, memberikannya julukan-julukan buruk sehingga orang-orang menjauh darinya. Ini semua haram dalam Islam. Dan kebanyakan orang seperti ini digoda oleh syaitan dan tidak sadar kalau ada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang justru akan membalikkan keadaan. Juga dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6045, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak ada seseorang yang sengaja menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika yang dituduhkan itu tidak demikian. Jadi tidak boleh teman-teman, mungkin karena ada orang celananya masih isbal atau penampilannya masih belum sesuai dengan sunnah lalu kita memusuhinya. Pernah saya jelaskan, justru kita harus lihat ini adalah peluang dakwah, aset kita. Kalau ada orang yang sudah faham semuanya, maka kita sulit untuk mendapat celah pahala di situ. Tapi kalau orang yang belum mengenal sama sekali, itu kesempatan, rangkul dia, senyum. Banyak orang subhanallah menemui saudara muslim yang paling pertama dia dari rambut sampai kaki. Ini sudah sesuai dengan sunnah belum? Belum tentu teman-teman sekalian. Ada orang mungkin subhanallah masih ada rokok di kantongnya karena belum paham hukum, tapi orangnya dermawan sekali. Baik sekali. Saya tahu ada orang ikhwah yang jauh dari agama awalnya. Jauh dari agama. Subhanallah orangnya dermawan sekali. Luar biasa gitu. Justru setelah dia ikutin ceramah-ceramah, tentu saya bicara masalah pribadi saya karena dia memang datang dan mengatakan dengar ceramah ustadz gini-gini. Setelah dia berubah, mulai perubahan, saya mengikuti, ternyata dia sebelum mengenal sunnah pun, dia sudah banyak bantu. Luar biasa bantuannya sana sini dan banyak orang tidak tahu. Artinya mungkin ada sisi kekurangan satu poin, tapi bukan berarti dia buruk semuanya.
Kita banyak hal yang lain, gitu kan? Banyak hal yang lain yang bisa kita ambil pelajaran dari orang seperti ini. Belum tentu dia buruk. Maka kita harus jadikan dia sebagai aset amal jariah, bukan justru kita menuduh-nuduhnya. Karena kata Nabi SAW, tidak seorang pun menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Ini orang jauh dari agama nih, jauh dari sunnah nih. Ini orang begini dan begitu. Sementara dia tidak luruskan, dia tidak rangkul. Atau dia mengatakan kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya. Jika yang dituduhkan itu tidak demikian. Makanya nggak boleh sembarangan nuduh orang lain. Hadis selanjutnya adalah 308 riwayat Bukhari. Dan juga Abu Daud dan lafaz Imam Abu Daud nomor 4894. Kata Nabi SAW, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi' minhuma hatta ya'tadiya al-mazlum. Dua orang yang saling mencaci adalah dalam kondisi seperti mereka yang ucapkan, kau binatang, kau begini, kau begitu, saling caci maki. Maka mereka terus seperti dengan kalimat yang mereka ucapkan. Maka dosa cacian itu ditanggung yang memulai, sehingga orang yang dizalimi membalas secara berlebihan. Dalam arti kata, kalau ada orang mencaci maki kita lalu kita diam, maka dia dapat dosa. Kitanya enggak, malah kita dapat transfer pahala. Jadi kita diam saja, enggak masalah. Dia mau caci maki, dia mau apa, terserah. Urusan dia, dia mau marah, dia mau mencak-mencak, dia mau, silakan. Urusan kamu sama Allah SWT. Kita tinggal terima pahalanya saja, gitu kan. Yang penting kita tahu kita tidak salah. Bukan cuma orang hidup teman-teman sekalian, orang mati pun tidak boleh sama sekali dicaci maki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari nomor 1393, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan pernah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Kalau ada seseorang yang sudah Allah jadikan sebagai contoh, kayak Fir'aun misalnya, kalau kita ceritakan sebagai pelajaran itu lain. Tapi kalau ada seorang muslim, ini kan bab tentang masalah saudara muslim. Tadinya dia buruk, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia tidak puasa, mungkin ada kekurangannya. Setelah dia sudah meninggal, tidak usah kita cerita lagi, karena tidak ada gunanya. Baik, saya mau ambil pelajaran secara umum. Ada terjadi pada seseorang yang tidak sholat, ternyata seperti ini dan seperti itu, umum. Jangan sampai kita sebutin namanya. Kemudian hadis yang terakhir dalam poin ke-13, dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau bertanya sesuai dengan tema tentunya. Kata Nabi SAW, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu wa hal yashtumu rajulul walidayhi. Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Termasuk dosa yang sangat besar bila seseorang sengaja mencaci maki kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, apa mungkin seseorang mencaci maki orang tuanya sendiri? Maka beliau bersabda, ya, ia mencaci maki ayah seseorang, lalu yang ayah yang dicaci itu mencaci ayahnya. Dan ia mencaci ibu seseorang, dan orang itu pun mencaci maki ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 5973, Imam Muslim nomor 90. Dan dari sini memberikan pelajaran kepada kita, kadang-kadang kita lupa mencaci maki, mengolok-olok ayah seseorang, ibu seseorang, ternyata anaknya mencaci maki kita juga. Dan ini dosanya kemana-mana teman-teman. Ada orang subhanallah dosanya terfokus ke satu orang, ada orang enggak, menyebar kemana-mana. Gara-gara dia bukan cuma mencaci maki orang itu, dia caci maki orang itu kendaraannya, rumahnya, istrinya, anaknya, orang tuanya, kemana-mana. Ya, ini sering terjadi kadang-kadang kalau terjadi perceraian. Kadang-kadang ada orang sering mengulang-ulangi keburukan pasangannya, sudahlah, udah berlalu selesai gitu kan. Nah kita tutup, apalagi kalau sampai kita mengatakan memang keluarganya itu buruk, nah ini masalah. Berarti kita sedang berhadapan dengan satu keluarga dia. Itu enggak gampang itu. Memang negara itu buruk. Wah ini satu negara ini. Emang mau dia berhadapan hari kiamat dengan satu Indonesia? 200 juta orang. Itu enggak gampang gitu kan. Maka enggak boleh teman-teman sekalian. Harus dijaga. Allahu a'lam. Sampai sini saya teman-teman sekalian, sudah jam 9 insyaAllah. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita. Dan juga menjadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, dan yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna.
Dan semoga semua dosa, tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, samar atau jelas, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semua dengan kemahamuran Allah diganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta ini, semuanya dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka masing-masing. Semoga Allah mengangkat permasalahan negara ini dan melunasi utang-utangnya, dan juga memberikan hidayah semua pemimpin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan tugas dan amanah mereka, serta semoga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak-haknya. Dan semoga seluruh saudara kita yang tersiksa, yang terhina di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, diikhlaskan niatnya oleh Allah, diterima para syuhada mereka, juga dimuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah membinasakan musuh-musuh mereka dan juga memporak-porandakan barisan mereka, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan keburukan bagi kaum muslimin dan Islam selamanya. Dan semoga saja Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.